Selamat pagi, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, kelas Pratama dan Madya. Sebelum kita memulai Sekolah Minggu kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ingin Sekolah Minggu pada hari ini. Tolong supaya Engkau memberkati kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, teman-teman, mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu menyayangi saya dan juga teman-teman. Mari kita menyanyikan pujian Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Teman-teman, siapa jagoan teman-teman? Kalau saya, jagoannya adalah Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, mari kita berdiri. Kita menyanyikan pujian Yesus jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita.
kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Anak-anak, kan tadi kalian sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Anak-anak, sudah siap dengan Alkitabnya? Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami tadi sudah memuji Tuhan, dan biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami, berikan hikmat buat kami supaya bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak, ada yang sudah baca bahan pelajaran hari ini? Dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Tentang apa ya? Iya, betul. Tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Anak-anak tahu nggak orang lumpuh itu apa? Iya, orang yang tidak bisa berjalan. Waktu itu ada seorang lumpuh yang sedang duduk di depan gerbang bait Allah. Biasanya ia duduk di situ untuk mengemis. Orang itu lumpuh sejak lahir. Yang biasa dilakukannya hanya mengemis. Karena lumpuh, orang itu harus diusung. Tiap hari orang lumpuh itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Saat itu Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Orang lumpuh itu melihat dan meminta sedekah. Petrus dan Yohanes menatap dia. Lalu Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Orang lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes, berharap diberi banyak sedekah. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Petrus membantu orang lumpuh itu berdiri. Wah, ajaib anak-anak. Orang lumpuh itu kakinya menjadi kuat. Ia bisa berjalan, bahkan melompat-lompat. Tentu orang lumpuh itu akan sangat berbahagia. Ia berjalan kian kemari sambil melompat-lompat dan memuji Tuhan. Orang banyak yang melihat juga menjadi takjub dan tercengang dengan mujizat yang terjadi pada orang lumpuh itu. Nah, anak-anak, dari cerita Petrus menyembuhkan orang lumpuh, apa aja sih pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, yang pertama,
Tuhan Yesus itu lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia. Ia lebih berharga dari emas dan perak. Petrus dan Yohanes tidak menolong orang lumpuh itu dengan memberikan sedekah, tetapi Petrus memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu. Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan, pemberian yang sangat besar, yang melampaui pikiran orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu pasti berpikir, tidak mungkin aku bisa berjalan lagi, karena aku sudah lumpuh sejak lahir. Tapi Tuhan Yesus memberikan lebih daripada yang kita pikirkan. Memiliki Tuhan Yesus berarti memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia. Yang kedua, ada kuasa di dalam nama Yesus. Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang lumpuh itu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak pakai persyaratan apa-apa. Yang penting hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak pakai persembahan, enggak pakai biaya, enggak. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan benar anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus, orang lumpuh itu disembuhkan. Orang lumpuh itu sangat bersukacita dan memuji nama Tuhan Yesus. Anak-anak, kita harus percaya dengan iman kita. Kalau dalam nama Tuhan Yesus itu punya kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa untuk menjawab doa kita, menolong kita. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Semua di alam ini, baik di langit, di bumi, di bawah bumi, semuanya bertekuk lutut kepada Tuhan Yesus. Bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan iblis juga gemetar mendengar nama Yesus. Yang ketiga, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa untuk menjadi saksi. Kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Petrus dan Yohanes waktu itu berani menceritakan tentang kuasa Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu. Padahal ya anak-anak, di bait Allah tempat orang banyak berkumpul, banyak orang yang membenci Tuhan Yesus di situ. Ada imam-imam dan ahli Taurat yang membenci Tuhan Yesus dan selalu mencari kesalahan pengikut Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes tidak takut untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Mereka ingin semua orang tahu kalau Tuhan Yesus itu berkuasa dan Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Yang keempat, kita orang percaya kepada Tuhan Yesus dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama manusia. Kita sebagai orang percaya diberi tanggung jawab untuk menyatakan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kita harus selalu siap membantu mereka yang membutuhkan. Kita mungkin diberi berkat kekayaan, kemampuan fisik, materi, bahkan karunia untuk mendoakan dan menyembuhkan orang. Kita bisa menggunakan itu untuk menolong sesama. Tapi ingat, yang kita lakukan bukan karena kita bisa, tetapi karena Tuhan yang memberi. Karena itu, kita harus menyaksikan bahwa Tuhan Yesus yang memberi semua itu. Sehingga bukan kita yang dipuji, wah kamu hebat, bukan. Tetapi nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dimuliakan. Anak-anak, kita sebagai anak Tuhan Yesus, mari kita menjadi teladan yang baik dalam perkataan kita maupun dalam perbuatan kita, supaya orang lain bisa melihat kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Yuk, mari kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Yuk, mari kita ulang sekali lagi. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata,
Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menolong kami dan menyertai kami di saat kami belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami memiliki Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Terima kasih kalau Tuhan yang sudah memilih kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat berharga buat kami, lebih daripada apapun yang kami miliki. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan, dan kami juga boleh Tuhan pakai untuk menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekian sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47a. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 26 sampai 27a. Kisah Para Rasul 2 ayat 26 sampai 27a. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 26 sampai 27a. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47a. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47a. Kisah Para Rasul 2 ayat 26 sampai 27. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 26 sampai 27.